Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rahmah dari SMA Negeri 3 Mataram. Saya di sini sebagai tim pemerintah menegaskan saya setuju terhadap mosi kita pada kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kata kunci yang bisa kita ambil dari mosi kita pada kali ini, Dewan Juri yang terhormat, adalah negara berkembang dan potensi maritim di Indonesia. Saya memberi limitasi pada mosi pada pagi hari ini, yaitu negara maritim di wilayah Indonesia. Dari definisi negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf yang relatif sedang berkembang atau menengah. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas daripada daratannya. Masalah maritim di Indonesia sangat cukup diperhitungkan banyaknya regulasi hukum dan kebijakan pemerintah terkait laut di Indonesia yang masih perlu adanya sektor-sektor yang belum mendukung aspek maritim di Indonesia. Misalnya sumber daya untuk para nelayan yang cukup memperhatikan banyaknya kapal-kapal yang mengancam sumber daya maritim, banyaknya pencemaran yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, adanya pembajakan, perampokan, dan eksploitasi sektor-sektor laut yang membuat di sini saya menegaskan Dewan Juri yang terhormat bahwa banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di sektor maritim yang menyebabkan saya tidak setuju kalau ekonomi biru sebagai salah satu potensi berkembangnya potensi maritim di Indonesia, karena dari aspek-aspek negatif yang sudah saya paparkan pada argumen saya sebelumnya. Ekonomi biru memiliki dua aspek yang terkait dengan ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Mengapa ekonomi biru tidak bisa menjadi aspek yang sangat mendukung di Indonesia? Karena banyaknya nelayan yang terkadang seharusnya menangkap ikan sesuai dengan aturan, malahan banyak nelayan yang menggunakan teknik-teknik menangkap ikan yang tidak sesuai, misalnya dengan menangkap ikan dengan pukat harimau, ataupun nelayan tersebut membom ekosistem laut yang membuat ancaman bagi sumber daya atau ekologi kelautan. Mereka malahan tidak bertanggung jawab, mereka malah menguntungkan lebih baik lebih cepat daripada kita menggunakan pancing ataupun jaring yang membuat kondisi tersebut membuat lamanya kita dalam berjualan. Ini jelas tidak bisa diterima karena ini bisa menjadi ancaman di bidang maritim, karena ini bisa menjadi salah satu penyebab kelangkaan ikan dan kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Salah satunya juga bisa saja kita melihat banyaknya penyelundupan narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia yang terkadang tidak dicek oleh petugas. Ini sangat merugikan ekonomi, karena ekonomi di Indonesia sebagai ekonomi yang gelap, karena jelas narkotika diilegalkan di Indonesia. Karena banyaknya penyelundupan yang bisa lolos dari pemeriksaan, karena biasanya sudah sangat apik dikemas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kadang mereka juga Dewan Juri yang terhormat, mereka juga bekerja sama dengan oknum-oknum seperti pejabat pemerintahan ataupun seperti kepolisian ataupun para jaksa. Kapal asing yang mencuri hasil laut di Indonesia membuat ekonomi biru tidak menjadi aspek bagi NKRI. Banyaknya sektor yang bisa menjadi penghasil atau penyumbang ekonomi di Indonesia, salah satunya bisa dari tekstil, batu bara, minyak bumi, pertanian, ataupun sumber daya alam yang bisa menjadi salah satu aspek, tidak hanya berkaitan dengan ekonomi biru saja. Ekonomi biru tidak bisa menjadi salah satu aspek untuk Indonesia bergantung pada hasilnya
pemerintah seharusnya bertindak tegas karena benda-benda peninggalan tersebut merupakan aspek kekayaan bawah laut yang bisa saja dimuseumkan. Namun banyaknya oknum-oknum yang menemukan benda-benda tersebut dan tidak melaporkannya kepada petugas yang membuat benda-benda tersebut harusnya dimuseumkan, malahan benda-benda tersebut tidak bisa ditemukan dan dijual belikan secara bebas, dan seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Jadi kesimpulan yang saya bisa berikan pada hari ini yaitu ekonomi biru bisa tidak menjadi aspek karena banyaknya kasus-kasus yang membuat sumber daya laut di Indonesia semakin berkurang. Lantaran ini bisa membuat sektor-sektor di wilayah Indonesia semakin memburuk dan tidak bisa menjadi salah satu aspek faktor yang mendukung potensi kelautan maritim di Indonesia semakin berkembang. Untuk itu, ekonomi biru atau sistem yang sudah diterapkan untuk kemaritiman tidak bisa bergantung hanya pada ekonomi biru. Bisa saja pemerintah mendukung dari aspek-aspek yaitu sektor-sektor yang bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.